Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mansur rahfadhu ayyid nartalatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saudara nahdhiyin nahdhiyat dimanapun berada, edisi spesial kajian kita pada hari ini adalah tentang Rinjani. Di belakang saya ini adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani memiliki makna yang spesial di kalangan warga besar Nahdlatul Ulama. Gunung Rinjani memiliki makna sufistik yang tinggi bagi kalangan warga besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memaknai Gunung Rinjani sebagai sebuah simbol kemuliaan. Hal ini perlu kita urai secara sufistik dalam perspektif Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Apa sesungguhnya Gunung Rinjani itu menurut penuturan Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh? Saudara, lebih dari 30 tahun yang lalu Al-Fakir mendapatkan penjelasan tuntas oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh tentang Rinjani, tentang Gunung Rinjani. Beliau memberikan penjelasan tentang hakikat gunung. Gunung yang beliau kagumi adalah Gunung Rinjani. Beliau sering mengatakan, "Wama adraka Gunung Rinjani, wama adraka ma Rinjani." Kenapa beliau mengungkapkan kata itu? Tentu memiliki makna filosofis. Saya coba mengkaji lebih dalam tentang itu. Kita temukan karya-karya Maulana Syekh yang menyebut langsung tentang Rinjani. Misalnya kita bisa baca buku atau karya doa beliau, Asirrur Rabbani Birinjani Al-Anfanani. Di dalam wirid yang lain, dalam karya beliau yang lain, Al-Fathur Rabbani Birinjani Al-Anfanani. Kenapa sesungguhnya Rinjani itu begitu spesial di kalangan Maulana Syekh dan di kalangan warga Nahdlatul Ulama? Begini pemahaman kita. Maulana Syekh sering menceritakan kepada kita, kenapa Pulau Lombok ini kecil tapi gunungnya besar dan tinggi? Ada apa dengan Pulau Lombok yang kecil tapi gunungnya menjulang tinggi? Lebih besar pasaknya daripada yang dipasak. Lebih besar yang memasak daripada yang ditahan, ditekan. Ini pertanyaan-pertanyaan Maulana Syekh yang acap kali beliau tanyakan di saat beliau mengajarkan kita di Mushola Al-Abrar. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung untuk menjadi tiang, menjadi penyangga. Wal jibala autada. Gunung itu menjadi penyangga bumi. Pertanyaannya yang sering beliau keluarkan adalah, kenapa yang disangga itu lebih kecil daripada penyangganya? Ada apa? Inilah yang coba kita urai. Minimal ada 3 pemaknaan di dalam lafaz Rinjani. Pertama, Maulana Syekh menyebut Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi di dunia. Kenapa? Logika beliau adalah menggunakan logika faraid. Di saat gunung Himalaya terbesar, tertinggi di dunia, tapi lihat benua yang ditopangnya jauh lebih berat dan lebih besar dan lebih luas.
Tapi Gunung Rinjani yang begitu kecil, yang begitu besar tinggi, bumi Lombok yang begitu kecil, gunungnya lebih tinggi dan lebih besar. Secara ilmu faraid, bahwa pembagiannya jauh lebih banyak, lebih besar ketimbang Gunung Himalaya. Ini makna dibalik wal jibala autada. Rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang Rinjani ini sesungguhnya pertama menjelaskan tentang simbol ketinggian dan kemuliaan. Bahwa sesungguhnya Maulana Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa di Lombok ini ada sesuatu yang mulia. Di Lombok ini memiliki kemuliaan, kehormatan, penghargaan yang tidak dimiliki di tempat yang lain. Maka Maulana Syekh menyebutnya sebagai sebuah gunung Rinjani yang tertinggi di dunia. Tawaduan Maulana Syekh. Yang kedua, bahwa Maulana Syekh ingin menjelaskan tentang Rinjani itu dengan redaksi yang sesungguhnya mencerminkan ketawaduan Maulana Syekh. Ingin Maulana Syekh menjelaskan tentang hakikat dirinya sebagai seorang yang alim, orang yang pintar, orang yang memiliki karomah yang mulia. Sehingga beliau katakan, ada apa dengan Rinjani? Gunungnya tinggi, bumi Lomboknya kecil, ada apa? Maka Maulana Syekh menyebut dirinya dengan sebutan Rinjani. Makna simbolistik bahwa Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi di dunia. Maknanya sesungguhnya adalah Maulana Syekh adalah orang yang alimun allama, orang yang kutubul aqdam, mendapatkan gelar kewalian yang saat ini adalah beliau memiliki gelar itu. Kenapa? Coba kita lihat dari teks karya beliau. Asirur Rabbani Birinjani Al-Anfanani. Coba makna Birinjani. Birinjani itu kalau dilihat dalam aspek bahasa, Rinjani ini adalah biasa digunakan di dalam kaidah bahasa Arab. Rinjani itu adalah nama alam, nama tempat, nama sesuatu. Biasanya nama sesuatu itu biasa dia muannas. Tapi di sini Maulana Syekh mengatakan Rinjani itu mudzakkar. Mana qarinahnya? Al-Anfanani. Al-Anfanani menunjukkan tentang hakikat eksistensi seorang yang tinggi besar ilmunya yang lahir di Anfanan. Menunjukkan Rinjani sesungguhnya adalah Maulana Syekh itu sendiri. Kenapa? Karena disifatkan dengan Al-Anfanani. Kalau seandainya Rinjani adalah gunung, secara hakiki dia gunung, maka Al-Anfananiyah sesungguhnya makna redaksi yang tepat. Tapi Maulana Syekh menggunakan redaksi Birinjani Al-Anfanani, menunjukkan tentang sisi kemuliaan Maulana Syekh, kealiman Maulana Syekh, kekaromahan Maulana Syekh. Sering Maulana Syekh menyebutkan kenapa gunungnya tinggi, kenapa Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi dunia. Banyak ulama-ulama yang datang menerima ijazah dari saya, kata beliau. Ijazah hadis, ijazah fikih, ijazah dan seterusnya dalam ilmu syariah. Banyak yang datang berkumpul menerima ijazah di hadapan saya. Beliau sendiri mengatakan bahwa Gunung Rinjani adalah tempat berkumpulnya para wali, tempat musyawarahnya para wali. Dan itu beliau sering sebut di saat pengajian di Musalla Al-Abrar. Sebagai murid, sebagai pencinta, sebagai orang yakin tentang kekaromaan, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia menyebutnya dengan sebutan Asirur Rabbani, rahasia Allah, rahasia Tuhan, Birinjani, dengan lembah Rinjani, atau dengan seorang yang lahir besar, berkembang, berwibawa di bawah lembah Gunung Rinjani yang ada di Al-Anfanani. Ingat, Al-Anfanani itu biasa kita temukan tulisan langsung Maulana Syekh minimal pada 3 tempat Maulana Syekh menyebutnya kata Anfanani itu. Pertama dalam kitab beliau, kitab Nahdlatul Zainiyah, yaqulu raji afa rabbihil majid Al-Anfanani najlu abdul majid. Jadi dan najlu abdul majid. Beliau sebut dengan redaksi Al-Anfanani. Yang kedua dalam ilmu dasar, Nahdlatul Khair sampai akhir
beliau sebut Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani. Kemudian ketiga beliau sebut kata Al-Anfanani itu pada kitab pengantar kitab Bughyah Al-Mustasyidin. Di akhir kata beliau menulis dengan redaksi Al-Muhib Al-Anfanani, menunjukkan itulah kealiman, ketinggian ilmunya Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Yang ketiga, bahwa Gunung Rinjani adalah simbol harmoni. Maulana Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa ya, Gunung Rinjani adalah simbol keharmonisan dunia. Gunung Rinjani adalah simbol keharmonisan berbangsa bernegara. Kenapa? Meskipun tinggi menjulang, tapi tetap memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Maulana Syekh menyebutnya dengan sebutan Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi di dunia, menunjukkan makna bahwa siapa saja yang menghargai orang alim, menghargai orang yang memiliki wibawa, menghargai orang yang saleh, maka dia akan mendapatkan naungan dan kebermanfaatan dan keberkahan. Saya kira itu makna Gunung Rinjani atau Jabal Rinjani yang beliau sebut di dalam syair beliau, hatta ala darwati fauqa ala hatta ala darwati Jabal Rinjani, sampai ya melewati ya Gunung Rinjani. Maulana Syekh menyebutnya sampai menyebarkan Islam itu sampai melewati puncak Rinjani. Saking tingginya seseorang mencapai cita-cita itu, mampu melewati Jabal Rinjani, Gunung Rinjani. Itulah salah satu khususnya keistimewaan kenapa Rinjani disebut oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh sebagai pertama gunung tertinggi di dunia. Kemudian kedua adalah tempat musyawarahnya para waliullah. Kemudian yang ketiga, Gunung Rinjani adalah simbol harmoni anak bangsa, sehingga Gunung Rinjani jadikan menjadi salah satu ikon, salah satu petanda bahwa Gunung Rinjani adalah simbol Nusa Tenggara Barat. Semoga ini menjadi berkah bagi kita, bagi seluruh warga bangsa. Mudah-mudahan dapatkan manfaat. Usikum menafsi minallah. Allahumma afiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.